salam rimba. Kembali lagi di podcast El Pala. Sebelumnya, kenalin, gue Raflesia dari Angkatan 35 Braja Siwarka Sakwari. Dan di sini gue nggak sendirian, karena gue ditemenin sama teman seangkatan gue juga nih. Ya, halo, gue Aleta dari El Pala Angkatan 35 Braja Siwarka Sakwari. Nah, ngomong-ngomongin soal angkatan nih, Let. Lo inget gak sih waktu jadi siswa kita kan disuruh ngafalin nama-nama angkatan tuh yang ada di sebelum kita. Kan kita angkatan 35 nih. Kita harus ngafalin 34 nama angkatan sebelum kita yang banyak banget itu. Iya bener, banyak banget. Itu gue ngafalinnya susah banget, sumpah. Tapi lo inget gak sih ada satu angkatan itu tuh namanya unik gitu, beda sendiri dari angkatan yang lain gitu. Biasanya nih di El Pala tuh khasnya namanya tuh berhubungan sama kayak gunung, hutan atau rimba-rimba gitu deh. Tapi nama angkatan ini tuh dia nama orang gitu, namanya Yuda Sentika. Itu yang kalau nggak salah angkatan 6 ya? Iya bener-bener. Teman-teman yang mungkin nih yang sering naik gunung atau yang pernah ke Gunung Kerinci pasti nggak asing dong sama nama Yuda Sentika ini. Sama ada tuh Tugu Yuda Sentika. Teman-teman di SMA 68 juga pasti sering dong dengar cerita tentang Yuda Sentika gitu kan. Mungkin ya, dari sekolah nih. Kan iya. Ya. Atau dari yakin guru. Banget anak-anak 68 tuh pada nggak asing sama namanya Yuda Sentika ini karena pasti udah beredar banyak nih dari kuping ke kuping, dari mulut ke mulut ya. Karena ceritanya juga ada banyak versi. Gue sendiri tuh nggak tahu yang bener tuh yang sebenarnya yang mana. Nah, di sini kita udah bersama Mas Feby, El Pala Angkatan 4. Halo, Mas Feby. Iya. Oke, apa kabar Mas? Baik. Dan ini tuh Mas Feby itu yang ikut pendakian bareng Yuda Sentika di tahun 1990 ya Mas ya? Iya, betul sekali. Nah, di sini juga ada Mas Yoga. Nah, Mas Yoga ini tuh yang ngebantu operasi SAR-nya dari Yuda Sentika ini. Oh iya, Mas Yoga juga salah satu dari 5 pendiri El Pala. Halo Mas, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, daripada penasaran nih, langsung aja nih Mas. Kan dari sekian banyak versi cerita tentang Yuda Sentika ini, kalau dari ceritanya Mas Feby sebagai yang ikut bareng Yuda Sentikanya tuh gimana sih Mas sebenarnya? Cerita sebenarnya tuh gimana Mas? Cerita sebenarnya mau kita mulai dari mana dulu nih? Dari mana dulu tuh Mas? Emang nggak dari awal? Emang ada yang dari awal seperti biasa kita tuh setiap liburan pasti memprogramkan untuk melakukan pendakian. Jadi kita dibagi beberapa kelompok. Nah, kebetulan di kelompok saya itu ada Agus Senato, ada Hardi, ada David, ada Saud, ada Tio. Kebetulan yang pada saat liburan tahun 90 ini kita punya rencana ke Kerinci yang bisa ikut dari 68 itu ada 6 orang. Jadi saya, Agus Senato, Saud Batara, lalu ada Yuda Sentika, lalu ada Hardi. Sudah 6 itu? Iya, itu El Pala semua tuh Mas? Ada satu orang simpatisan, itu temennya Agus. Dia namanya Indra. Oh, itu dari luar El Pala ya? Iya. Oke. Terus gimana Mas? Lalu setelah persiapan kita melakukan perjalanan ke Kerinci. Seperti biasa lah, kita mendatangi kepala desa dulu. Jadi semua prosedur kita jalankan, lalu kita melakukan pendakian sampai di pos. Memang kita menerima semua kabar-kabar dari Pak Sidangan ya, kalau nggak salah waktu itu kepala desanya, kepala dusunnya. Dia juga selaku dari penerima informasi dari kita dari mana gitu, terus dari sekolah mana, dan dia memberikan informasi tentang Gunung Kerinci itu sendiri. Oke. Nah, sorry Mas, ini lewat jalur mana nih Mas sebelumnya? Kersiktuo. Kayu Aru. Yang tepatnya gimana ya?
Mas Yoga, saya juga Ya, agak lupa. Saya ingat saya ke Kayu Sikuo. Aruk, Persikwo, Oh. Kerinci Seblak. Oke. Nah, lalu kita melakukan pendakian. Mm-mm. Itu hari kedua kita berkemah di base camp 2 atau base camp terakhir kalau tidak salah. Mm-mm. Nah, kita sempat menunggu 1 malam lagi karena cuacanya itu cukup buruk ya. Jadi, jadi sempat bermalam lagi. nunggu dulu ya Mas ya? Nunggu dulu. Mm-mm. Nah, hari berikutnya itu sekitar jam 3 subuh. Itu cuaca agak terang. Dan kita memang seperti biasa kalau di pendakian di Jawa ya, jam 3 subuh itu memang bagus kalau kita untuk naik ke puncak karena di bagian subalpines itu tidak terlalu runtuh ininya, batu-batuannya. Jadi kita melakukan pendakian, tapi kondisinya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Oke. Udah tanggung naik, jadi kita terus berjalan. Cuaca juga makin memburuk. Nah, pada saat kita akan tiba di puncak, itu memang yang tiba duluan itu Yuda, Agus, saya, dan disusul sama teman-teman yang lain. Oh, jadi nyampe di puncak itu bertiga duluan itu, Mas? Kita kayak berjajar lah. Oh, barengan. Itu udah di puncak? Sudah di puncak. Atau belum? Oh, jadi udah. Kita sempat foto 1 kali diambil gambar oleh Hardi kalau nggak salah yang pertama ya, atau Indra. Lalu yang kedua itu diambil foto oleh Yuda. Yuda mengambil gambar, lalu dia teriak, "Saya duluan ya, dingin," dan dia melempar tas ransel yang dia pegang. Nah, tas ransel itu melempar ke arah mana, Mas? Maksudnya kalau nggak salah dia ngelempar ke arah Agus atau Hardi lah, mengoper gitu loh. Nah, dia lari duluan. Nah, Agus saat itu memang kalau dalam setiap pendakian, Agus nih seperti ketua kita lah. Dia yang ngelit ya Mas ya? Iya, dia yang selalu punya gagasan dan kita memang solid dalam satu tim itu. Ya nganggap dia memang ketua kita lah kalau untuk pendakian. Iya. Lalu tapi Yuda tuh nggak mendengarkan apa yang dibilang Agus, disuruh tunggu. Oh, padahal Pak Agusnya ini udah nyuruh tunggu gitu loh ya Mas? Tunggu, maksudnya bareng gitu. Iya, barengan. Nah itu kita, jadi yang lain prepare, Yuda lari, Agus menyusul, baru saya juga menyusul. Tapi ini pandangan sudah sangat jelek ya, jadi 1 meter, 2 meter ke depan itu udah susah melihat orang. Berarti Mas Feby ini ada di belakangnya Yuda ya? Ada di belakangnya Agus. Oh, berarti Yuda, terus Agus, terus Mas Feby? Iya. Oke. Dan disusul teman-teman yang lain juga. Nah, tapi saya lihat Agus akhirnya berhenti. Baru saya tanya, kemana Yuda gitu. Nggak tahu, dia juga kehilangan jejak, dan Agus ternyata juga mentok gitu loh. Nggak tahu ini jalannya benar apa salah gitu. Kita kasih teriakan seperti yang biasa El Pala lakukan, tidak ada jawaban. Dan kita sendiri pada saat itu bingung, ini kita mau kemana? Karena sudah... Padahal itu jalurnya cuma 1 gitu Mas? Kalau dari atas itu susah. Kebetulan kalau lihat dari atas seperti 1 ya, tapi di Kerinci itu tepatnya tempat kita meletakkan tugu itu tempat yang datar di dekat puncak. Ada sedikit tempat landai, disitulah kita semua berkumpul gitu. Ya, dimana juga Yuda juga hilangnya di situ. Nah, karena kita mencoba mengikuti jalur dia, ternyata jalur dia itu salah. Salah maksudnya? Salah arah, jadi seharusnya bukan ke sana. itu terlalu terjal, jadi bukan jalur yang kita naik. Nah,
Nah, kita akhirnya sepakat untuk mencari jalan masing-masing dulu untuk melihat di mana jalurnya ini. Yang pada akhirnya kita menemukan jalan kita datang waktu kita naik tadi. Itu pun ya karena kuasa Tuhan aja ya. Itu sempat kabut terbuka sedikit. Dan saya melihat terang ya Mas ya sedikit aja kebuka, dan saya melihat sebenarnya saya juga nggak yakin, tapi ngeliat teman-teman kondisinya juga udah kedinginan, udah parah lah. Itu saya melihat ada tempat di mana saya ingat waktu saya jalan itu ada botol aqua digantung, dan itu sempat terlihat gitu loh. Jadi waktu naiknya itu ngelihatnya ya Mas ya. Waktu naiknya, dan saya still yakin aja bilang itu jalannya, dan untungnya itu betul. Nah, kita memang sempat kalau dibilang panik ya panik karena kita jatuh ke jurang lahar tuh beberapa kali gitu. Jurang lahar? Jurang lahar kering, jadi bekas jalur lahar gitu loh. Oh ya. Kan itu bebatuan lepas, jadi kita sempat ya terpleset ya, terprosok gitu. Rekan kita satu Saud juga sempat masuk ke jurang, tapi untungnya dia diem, jadi kita tarik rame-rame. Nggak bisa bergerak. Kalau dia bergerak dia meluncur ke bawah. Hektik banget ya Mas ya kondisinya. Ya, dan memang udah kondisinya udah jelek banget. Agus yang selama ini fisiknya paling kuat di antara kita saat itu juga terpaksa saya gendong karena kakinya nggak bisa bergerak. Itu karena apa Mas kakinya nggak bisa Sudah bergerak? kedinginan. Kram. Oh. Kram lah. Jadi dia berdiri tegak. Saya tanya, jadi saya susul. Saya tanya kenapa diem aja gitu. Saya nggak bisa bergerak. Ya udah terpaksa saya gendong. Jadi akhirnya kita mencapai base camp di mana kita taruh. Kalau nggak salah kita dulu nyebutnya subalpine system ya. Jadi kita naruh tenda dan ransel besar kita di pos base camp 2. Jadi kita turun. Kita masih berharap nih ini Yuda ada di sana. Gitu. Kita juga tetap meneriakkan kode. Sempat mendengar sih ada balasan, tapi saya nggak tahu itu benar balasan dia atau gaung, tapi kita yakin itu suara dia. Tapi arahnya bukan dari kita, bukan arah dari base camp. Sampai di base camp ternyata kosong. Nah, kita memang bersepakat untuk balik lagi ke atas, tapi kita tidak mungkin kan, kita demam semua, jadi kedinginan. Nah, sehabis kita mengganti peralatan dan baju, kita tetap mencoba meneriakkan kode, sayup-sayup seperti mendengar suara dia, tapi kita nggak mungkin kan untuk berjalan lagi. Nah, di malam hari ini kita sepakat besok kita harus turun untuk melapor ke bawah. Dan paginya ini sekitar jam 5 pagi ya, saya turun bersama Indra untuk melapor ke bawah. Berdua doang ini Mas? Hanya berdua, yang lainnya di atas 4 orang lagi ini mencoba untuk naik ke atas sedikit untuk melihat apakah ada tanda-tanda Yuda bisa kelihatan gitulah. Nah, setelah itu saya melapor ke Persidangan dan menghubungi Jakarta ke Mas Yoga dan Mas Bama. Jadi disitulah kemungkinan yang singkatnya ya kejadiannya saat itu. Oke. Terus itu setelah telepon ngehubungin ke Jakarta itu langsung dipanggilin tim SAR atau gimana nih Mas kalau untuk pencariannya? Atau nunggu lagi Mas Febinya naik lagi atau enggak? Saya nunggu sampai ada
tim dari Jakarta datang. Lalu kebetulan Mas Yoga, kalau Bang Erwin datangnya Norman Edwin belakangan datangnya mungkin ya, apa duluan dia? Saya rasa bareng sama Bama ya. Ya pokoknya waktu itu kita rapat Iya. di tempatnya Jul untuk koordinasi pembentukan tim SAR, kemudian untuk koordinasi perbekalan, kemudian juga kan penggalangan dana kan untuk mengirim orang-orang karena budgetnya nggak banyak ya, dari Jakarta yang dikirimkan juga nggak banyak orang, tapi saya membawa semua kebutuhan logistik untuk SAR selama SAR di Kerinci. Sampai waktu ketika di Jambi ya saya ketemu Danrem, ketemu para pejabat-pejabat daerah lah untuk koordinasi SAR. Ya, pada saat itu memang dari kepolisian juga sudah mengirimkan tim SAR juga. Brimob ya, Feb ya. Iya betul. Seingat saya Bang Norman itu kebetulan lagi ada di daerah mana gitu. Karena dia bersama 2 anggota lama Mapala UI, itu Dodi sama Idam kalau nggak salah ya. Iya. Bang Ida ya. Iya. Mereka nge-SAR duluan kok, emang naik duluan. Iya. Nah itu SAR pertamanya itu hari apa tuh Mas? Hari keberapa tepatnya? Iya, hari keberapa? Kalau nggak salah hari kedua. Jadi berapapun yang ada saat itu kita bagi menjadi 6 SRU. Jadi anggota kita, kebetulan Indra kita persilakan pulang karena dia bukan dari Elpala. Jadi dia pulang duluan. Nah 5 dari kita ini yang untuk koordinasi di bawah, kalau tidak salah saat itu Saud ya. Dan 4 lagi memimpin SRU untuk SAR. Saya bersama Idam dan Dodi dari Mapala UI dan beberapa rekan dari SMA Sumbangsih itu ikut dalam SRU saya. Begitu juga Agus juga memimpin SRU yang lain. Sedangkan Bang Norman itu memimpin SRU atau koordinator SRU dari puncak, tempat di mana kita terakhir berpisah sama Yuda. Berarti terakhir ketemunya tuh yang di tempat landai tadi itu ya Mas? Betul, yang sekarang dipasang tugunya. Itu dari laporan pertama Yuda Sendika dinyatakan hilang itu langsung besoknya atau beberapa hari kemudiannya gitu dikirim SAR ke lapangannya? Yang pertama itu sebenarnya dari kepolisian ya. Tapi kepolisian juga sepertinya nggak siap untuk melakukan SAR. Semuanya kena diare. Waduh, kok diare Mas? Nggak biasa kena dingin. Oh, itu beneran kejadian pada diare gitu? Iya, termasuk ke Kapolseknya ya, Mas Yoga ya? Ya, lupa saya ini ya. Jadi dan komandan timnya lah. Iya, saya sempat melakukan, kalau nggak salah setelah seminggu lah, Kapolsek itu datang dan dia minta kita untuk mengantarkan dia ke puncak karena dia mau koordinasi dari atas begitu ceritanya. Nah kebetulan saya yang nganter ke atas setelah saya melakukan SAR bersama tim saya. Nah dan saat itu hanya berselang 1 hari dia minta turun lagi. Karena diare itu Mas? Kondisinya memang tetap cuaca masih buruk, tapi dia nggak sanggup dengan dinginnya. Mungkin emang dari kepolisiannya belum biasa SAR ke gunung gitu atau gimana? Ya mungkin ya saya nggak tahu. Kan itu kan bukan anggota SAR ya, jadi kan
Ya hanya Iya. mereka petugas yang ditugaskan untuk mencari, ya, karena kan pasti perintah itu kan sifatnya dadakan, ya mungkin kurang persiapan juga, atau ya memang karena faktor alam juga, karena kan cuaca di Kerinci itu Iya kan dingin, benar. orang udah siap aja seperti Feby dan teman-teman aja mengalami kondisi yang seperti itu. Nah kalau boleh tahu itu tahap-tahap operasi SAR-nya tuh gimana, kayak dari awal banget, misalnya ada penyusunan rencananya atau gimana gitu Mas? Kalau penyusunan rencana, seingat saya begini, koordinator di bawah itu dipimpin oleh Kak Bama. Jadi kita dibagi 6 SRU, tapi sebelum melakukan itu kita kebetulan selalu sedia peta ya. Nah, jadi kita menentukan azimut dari puncak titik ke atas itu ke arah prediksi kemana Yuda bisa berjalan. Nah, jadi itu dikonsentrasikan kalau nggak salah ke arah, kalau kita berdiri di atas puncak itu di sebelah kanan semua. Karena kita tidak mungkin mengarah ke kiri karena memang kalau di kiri itu jurang masuk ke kawah. Jadi itu kita semua di kanan. Nah, tapi radius kanan itu kan sangat luas sampai ke arah danau apa ya? Saya lupa di situ Mas Yoga, apa namanya ya? Danau di atas. Yang kalau kita lihat dari atas puncak itu ada danau di sebelah kanan. Namanya danau di atas kalau nggak salah ya. Mageget apa ya? Saya lupa lah itu. Nah, kita memang itu lain terluar lah dari Gunung Kerinci ini. Nah, tapi semua akhirnya berangkat ke atas 6 SRU ini. Sampai di atas itu dikoordinasikan oleh Bang Norman. Jadi Bang Norman tetap tinggal di atas dan kita menyusuri gunung itu dari atas ke bawah. Oke. Kalau Mas Yoga sendiri itu ikut operasi SAR-nya langsung ke lapangan atau enggak Mas? Saya di base camp bawah. Koordinasi untuk perbekalan, terus pemulangan pendaki, karena itu kan cukup makan waktu lama, ada 3 minggu ya Kep ya? Iya betul. Ya, saya ngurus logistiknya, kemudian pemulangan teman-teman. Kalau nggak salah Feby duluan ya? Yang pulang duluan itu Indra pulang duluan, enggak dari El Pala. Dari El Pala yang pulang itu justru bukan tim SRU. Apa ya? Yang pulang duluan itu justru yang bantu kita datang. Jadi seperti siapa yang tinggi jangkung itu saya lupa. Saya kan ke Padang juga tuh, ke Pangkalan Udara Padang minta Hercules. Iya. Yang pulang. Iya betul itu saya. Itu Feby. Nah, itu yang jadi kita hanya berselang 2 hari dengan tim yang lain. Jadi saya Saud, Tio, lalu yang terakhir itu Agus dengan Bama ya. Itu yang tim terakhir pulang. Itu bareng. Itu udah sebulan sih. Ya yang terakhir kan saya, Bama, yang lain. Iya. Iya. Oh ya, saya pernah denger nih katanya SAR-nya tuh 6 bulan atau berapa bulan gitu ya, lama banget ya Mas? Enggak sampai. Lah. Berapa lama tuh? 1 bulan. Oh 1 bulan. Itu sampai dinyatakan kayak sampai selesai itu gimana tuh pas kayak udah nyelesain ini SAR ini dinyatakan udah selesai ya, gitu itu kan Mas? Keputusan bersama, keputusan dari otoritas juga kan bahwa SAR sudah tidak mungkin diteruskan, mengingat peluang untuk ditemukannya kecil. Hanya waktu itu kan ditemukan hanya kupluk Yuda aja kan pas dia keprosoknya itu. Oke. Mas itu tadi kan Mas ngomong kupluknya Yuda jatuh tuh. Nah itu saya penasaran, itu yang ketinggalan dari antara ya kan Yuda jalan turun nih. Itu
ketinggalan si kupluk itu Nah, doang itu atau Feby gimana bisa tuh Mas? cerita tuh. Yang tersisa? Kalau kupluk itu ditemukannya sih di sekitar dekat datar tadi itu aja ya, di tempat kita berpisah gitu loh. Jadi Yang di landai iya tadi? di landai tadi, tidak jauh juga dari situ gitu. Jadi itu yang saya tahu itu punya Yuda gitu. Jadi hanya itu sih petunjuk kita. Dengan petunjuk dari di mana arahnya waktu dia pertama kali kita masih lihat. Masalahnya kan 5 meter ke depan itu sudah nggak bisa kelihatan orang lagi saat kejadian. Kan bisa jadi kondisinya Yuda itu seperti Saud ketika terprosok kan. Dia berusaha menggapai naik, ya makin lama makin turun ke pelosok. Bisa jadi begitu. Jadi yang benar-benar tertinggal tuh hanya itu, dan terakhir ditemukannya kupluk itu dijadikan tugu itu, benar ya Mas ya? Ya tidak tepat di situ, cuma agak maju sedikit. Jadi dari landai maju sedikit, baru kelihatan cupluk itu. Jadi udah agak turunan. Jadi itu juga bukan jadi suatu patokan yang pasti sebenarnya. Hanya kita yakin arahnya mungkin ke situ. Hanya radius pencarian itu lumayan luas waktu itu, nama SRU itu ya. Jadi setiap SRU itu punya derajat kemiringan azimut itu sekitar 5 derajat. Jadi kalau kita tarik lurus ke bawah, itu hampir 180 derajat dari titik puncak ke bawah. Tapi kita persempit karena kalau kita 180 kita udah keluar Jambi. Jadi hanya 45 ya, makin bawah kan makin lebar. Iya. Oh iya Mas, kalau boleh tahu itu responnya pihak sekolah gimana pas tahu ada kabar gitu? Ini Mas Yoga yang tahu. Ya kebetulan kan kepala sekolahnya masih Pak Subandio. Nah, Pak Subandio kan cukup support, dukung Elpala ketika dulu pertama kali saya mengajukan izin pembentukan. Kita juga mengatakan bahwa ini namanya kan musibah itu kan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, tidak harus naik gunung. Dan saya mengatakan bahwa dari sekian ribu pendakian paling eksiden itu berapa persennya. Jadi memang ini tidak ada yang mengkehendaki gitu, karena semua sudah dipersiapkan, matang, segala aturan itu sudah dijalankan. Namanya faktor alam kan siapa yang bisa menduga. Jadi pihak sekolah juga mengerti, dan dari orang tua pun tidak ada tuntutan atau menggugat ke sekolah, tidak ada, karena ini kan murni kegiatannya atas kemauan dan izin orang tua, kemauan anaknya dan izin orang tua tentunya. Dan saya pertama kali mendengar kabar itu kan ketika saya baru turun dari Papandayan itu. Terus langsung pulang Jakarta, pulang Jakarta koordinasi, kita menghubungi pecinta alam lain mana yang bisa mengirimkan anggota. Terus dari Padang juga kan ngirim juga tuh dari Mapala Universitas ini Bung Hatta ya. Dari Padang, dari Andalas ada. Ya, banyak juga waktu itu yang hadir. Kalau dari pihak berwajibnya itu ya dari kepolisian, tapi kalau dari SAR sendiri nggak ada, yang dari Basarnas itu nggak ada. Malah nggak ada dari Basarnas ya, tapi malah dari pecinta alam yang dikoordinir oleh Norman Edwin, dan waktu itu maksudnya Bama ya. Iya. Kalau dari keluarganya itu gimana Mas? Dari pandangan keluarganya gitu? Ya, keluarga ya setahu saya ya menerima namanya, tapi ibunya pun tetap masih yakin bahwa Yuda masih hidup. Kita pakai paranormal lah segala macam. Tapi ya mungkin hidupnya di kehidupan lain. Ada yang mengatakan bahwa dia dibawa oleh suku KT di sana ya. Kerdil. Terbalik. Iya, pernah dengar saya. Kaki terbaik karena memang ada. Kata waktu itu ketemu nggak deh Pep ya?
jejak kaki. Yang mana? Jejak kaki. Kita cuma dengar suara ya, suara gendang sih. Tapi saya nggak tahu itu monyet apa suara gendang dari suku setempat ya. Yang jejak kaki itu jejak kaki kerdil itu Mas? Atau jejak kaki? Enggak, itu jejak. Maksudnya kita cuma menganggap itu mungkin jejak kaki Yuda. Karena kan kalau di ketinggian 3.000 ke atas itu kalau kita menapak itu bekasnya cukup lama. Dari batuan lepas itu terlihat. Tapi biasanya 1-2 hari itu akan tertutup lagi. Karena suhu ya. Jadi dia lepas, nah itu memang sempat kita masih lihat, tapi hanya beberapa langkah. Itu karena kalau treknya pasir gitu ya Mas? kayak kerikil, batu lepas. Oh kerikil Semeru pasir. gitulah. Jadi Oh kalau oke. Ya, Iya. masih di daerah yang tempat kupluknya itu juga ya Mas ya? masih di situ juga. Itu 90 Feby naik Kerinci, saya naik Kerinci itu tahun 85, 86. Wow. Itu yang sebelumnya? Lama Saya juga. sebelumnya Bukan bareng Enggak. Yudhisthika ini Makanya ya? saya ngerti betul lah kalau ke Oh. atas itu situasi seperti apa, dan pada saat itu kan kita juga menyarankan agar mempersiapkan bendera kecil-kecil untuk ditancapkan ketika summit supaya ketika mau turun kita udah melihat bendera itu sebagai mengarah jalan yang benar. Karena kalau dari atas itu kan bingung tuh mau mana sih kalau tidak pakai tanda. Ya. Biar Iya. ditandain. Oh, Iya. berarti ini Yudhisthika naik udah dari bendera-bendera Belum, yang kayaknya Mas bikin nggak, Gus? tanggapin? Saat itu sih sempat ya botol aqua Botol tadi aqua. Oh. juga. Soalnya kita nggak ada lagi bisa nancep. Jadi ternyata keadaan saat itu di base camp itu terang, tapi naik beberapa puluh meter ke atas itu gelap. Jadi beda sekali. Sama sepertinya kalau pas kita turun, pas sampai base camp itu karena udah mendung lagi. Tapi kalau kita lihat ke atas itu tetap gelap. Di base campnya lumayan ada matahari lah, sinar gitu. Tapi di puncak itu nggak ada. Itu base campnya yang begitu jalan setapak tuh sebelah kiri agak datar itu ya, Feb ya? Iya. Yang base camp kedua lah, base Ya. camp terakhir itu. Yang buat ke camp biasanya. Dan ternyata ya Itu waktu Kerinci itu ya termasuk hutan perawan ya, jadi rapat gitu Sama hutannya. hutan basah, kemudian juga masih ada lintasan harimau. Ya itu banyak. Kita ketemu juga. Ketemu harimau Iya. Mas? Wow. Iya. Iya, ada waktu besar itu harimau jumlah di pendaki mau naik Kerinci itu ya? ya papasan. Oh. Untungnya bukan musim kawin. Untungnya jadi enggak. Memang ya untungnya itu. Kalau musim kawin ya aduh nggak tahu. Teritorial kan mereka binatang teritorial. Selama ngecamp nggak mengganggu gitu Mas? Enggak. Ya memang kita kan nggak merusak ya. Jadi kita hanya flying camp lah kita bilang. Jadi untuk bermalam semalam gitu. Kita di SRU juga, SRU saya sempat kehilangan kontak ke bawah karena tidak tembus sinyal radio. Wow. Jadi di malam kebetulan lah, saya nggak sengaja waktu itu saat kita beristirahat itu HT saya mainin, antenanya saya tekuk-tekuk gitu loh, mau masuk. Apa, masuk mendem gitu Mas maksudnya? Maksudnya masuk kedengeran ke bawah. Sinyalnya masuk gitu. Yang jawab Bama. Loh, ini siapa? Gua Bam gitu. Biasa jawabnya gitu. Ada di mana? Baru kita kasih tahu posisi. Kita lost contact gitu, nggak bisa tembus. Oh, emang karena sinyalnya Ya, karena jelek dia ya, Mas? hutan rimbun sekali ya. Jadi kayak kita juga ketemu hutan pakis tuh, kita bisa jalan di atas pohon-pohon pakis. Wow. Saking rapatnya gitu. Masih belum kebuka banget ya kalau dulu ya Mas ya. Sekarang kayaknya makin susah katanya jalurnya.
Makin turun tuh bukan makin mudah, makin sulit. Oh. Jadi banyak jadi rapat kalau kita nggak tahu itu kalau di bawahnya ternyata lobang gitu. Jadi nyaru Jadi- ya Mas ya? Nggak Iya, kelihatan. kadang-kadang terprosok gitu. Jadi kita menggunakan tali, selalu menggunakan tali. Iya. Kalau boleh tahu itu terakhir sebelum pisah sama Yuda itu lagi pagi atau jam berapa gitu Itu Mas? sekitar jam 6 pagi. Berarti kabut tebal banget ya Mas? Tebal Ya. sekali, hitam 1 meter nggak kelihatan ya tebel itu. tebal sekali. Iya ya. Ya. Jadi mungkin Kita sempat mikir kalau kita kena frostbite ya saling tolong menolong lah, peluk-pelukan juga sih kita, udah saling dingin. Ya, jadi kemungkinan tuh kan Yuda itu kena hipertermia di atas karena kedinginan, lagi nggak bisa berpikir Iya. jadi ya yang penting asal turun lah gitu loh. Jadi atau ada sesuatu faktor lain yang mungkin halusinasi atau apa kan bisa jadi yang membuat dia cepat-cepat harus turun. iya benar-benar. Karena faktor itu kedinginan itu. Sama emang itu Yuda Sentikanya pakai pakaian kayak gimana Pakai itu, kotak-kotak ya. Mas? Flanel lah, Oh, Iya. flanel kemeja gitu ya Mas? Hanya Ya, memang 1 lapis ya? 2 lapis. Oh. Jadi kita kan ini bukan pendakian pertama saat itu. Jadi kita semua tuh kelas 2 SMA ya, Iya. Mas Yoga ya. Naik ke kelas 3. Seumuran kita sekarang ya, Let ya? Berarti. Ya, Iya. dan itu bukan pendakian kita pertama karena kebetulan angkatan 4 ini sangat aktif lah. Sering tuh Mulai Mas ya naik gunungnya? Bukan sering lagi. Jadi pokoknya ada libur dikit kita kabur Waduh. dari sekolah. Enak Seru juga. banget. Oh ya dulu aktif banget Jadi- anak-anak itu. Ya, semua. Tidak ada yang tidak. Lengkap Sampai ya? Yang wanita juga, sampai kita tuh ada beberapa tim pendakian gitu loh. Jadi saling tanya, Asik. kalian kemana? Sini. Oh, tukar Oh. pengalaman Nah, jadi gitu ya, kalau Mas? kita bilang saya besok mau ke sana, jadi tukar data. Oh. Oh. Jadi ceritanya tuh setiap individual tuh seru lah. Nah, jadi tim itu sebenarnya tidak kita bentuk, tapi terbentuk sendiri. Jadi saya, Agus, Tio, Yuda, Saud tuh sebenarnya bukan di tim kita. Saud di tim yang satu lagi. Tapi saat Tapi itu lagi ngikut. karena program yang cukup jauh sekarang ini Kerinci. Nah, saat itu juga ada yang ke Baduy ya Ada. Mas Yoga ya. Jadi yang wanita biasanya ke Baduy. Nah, kalau yang satu lagi Indonesia bagian timur. Jadi tapi ini pendakian kita ke arah Sumatera yang pertama, Kerinci. Oh. Wow. Jadi, Ini termasuk yang jauh juga ya Mas? Udah cukup jauh. Jauh sih, kita udah sampai Sulawesi. Oh. Cuma untuk ini untuk Sumatera lah. Ini yang pertama, gitu loh. Oke. Seru banget ya. Itu Jadi bisa sering gitu kalau sekarang. Waduh. Sekarang udah beda eranya. susah. Dulu nggak punya duit juga Dari- jalan. Iya. Ya itu salah satunya. Ataupun salah satu nggak punya duit dibantu sama yang lain. Saweran. Oh iya. iya. Saweran. Tapi Ayo, itu ikut. sekarang juga masih gitu sih ya, Let ya. Iya, sekarang kita juga kayak gitu sih. Cuman ke sekolahnya itu loh. Susah. Sebenarnya kan kalau sekolah itu kan tinggal bagaimana orang tua aja, kalau bikin orang tua Iya, ya sekolah iya. juga ya namanya kegiatan di luar sekolah. Liburan kita ya Iya. Mas ya. Bukan Iya. liburan Iya. acara sekolah. Justru kita sebenarnya jarang ya bilang kalau sekolah kalau kita mau Nggak pernah kemana-mana. malah. Zaman saya itu nggak pernah. Jalan ya jalan Jadi aja. hanya kita melakukan itu selalu koordinasi dengan senior, dengan Bama, dengan Yoga, Iya, terus iya. lalu
kita koordinasi. Intinya gini lah, satu Elpala tuh harus tahu kita kemana. Yang penting ngabarin ya Mas ya. Ngabarin, dan preparation tuh harus siap apa yang dibutuhkan, dan kita selalu paling tidak ke perpustakaan nasional sebelah sekolah itu udah jadi makanan kita dari literatur. Untuk nyari literatur dan nyari peta. Nyari peta bisa di perpustakaan nasional Mas? Ada. Dulu kalau kita selain itu sering ke topografi, Jantop, Direktorat Topografi Angkatan Darat. Biasanya kalau anak-anak pendakian itu pasti bawa peta sih. Kita selalu bawa peralatan kok. Jadi intinya setiap prosedur pendakian itu selalu kita ikutin. Ya cuma satu aja yang kita nggak ikutin, lapor ke sekolah. Dari Elpala juga ada surat jalan ya. Iya. Jadi yang kita selalu pegang itu adalah modal kita untuk survival dan informasi yang komplit itu selalu kita dahulukan dulu. Ya kebiasaan anak-anak dulu sebelum berangkat mereka pemetaan dulu, cari informasi yang lengkap baru berangkat. Kalau sekarang kan beda ya mungkin ya. Iya. Dari base camp-nya juga biasanya kan kalau sekarang udah lengkap tuh, udah dikasih peta juga dari base camp. Iya. Dulu kita kan kalau naik ya naik aja nggak perlu pakai guide. Kalau sekarang kan ketentuannya harus ada guide ya. Iya. Harus ngedatain barang apa sekarang ya Mas ya. Oke. Terakhir nih Mas, mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih untuk para pendengar-pendengar dari podcast Elpala ini? Mungkin pesan-pesan buat orang-orang yang mau naik gunung atau mau naik Gunung Kerinci khususnya. Iya. Naik Gunung Kerinci ya secara global sih kalau pendakian, prosedur untuk melakukan pendakian itu harus kita ikutin lah. Tapi saya nggak tahu yang sekarang ini apakah masih sama dulu apa yang diajarkan oleh senior-senior kita ya, seperti Kak Bama, Kak Yoga. Dalam melakukan pendakian itu segala suatu informasi harus komplit dulu. Dan kalau bisa kita mendatangi mapala terdekat. Jadi untuk ngabarin. Untuk ya sekedar kulonwon lah. Kalaupun mereka mau mengantarkan ya syukur-syukur mereka mau ikut gitu loh. Dan itu selalu kita lakukan, dan makanya kita punya teman di mana-mana. Dari sejak SMA. Jadi teman-teman kita tuh malah kebanyakan malah mahasiswa. Bukan anak SMA. Zaman kita dulu itu. Nah, mereka juga salut Elpala karena koordinasi kita ini cukup baik ya. Dan peralatan kita cukup andal lah. Ya ini terima kasih buat senior yang pernah ngajarin kita semua lah. Baik dari tram, dari internal kita sendiri. Nah, kalau pesan kita untuk pendaki yang lain ya jangan lupa lah, keselamatan diri itu memang harus dipentingkan, dan jangan ego didahulukan. Jadi dulu mungkin kita masih muda-muda ya Kak Yoga ya. Jadi semangat tuh masih tinggi sekali. Memang fisik masih kuat, tapi alam tuh susah untuk dilawan. Itu aja sih yang kalau saya bisa bilang ya. Oke. Kalau dari Mas Yoga ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas? Yang penting itu kan keselamatan adalah hal yang utama dalam sebuah pendakian. Dan sebelum pendakian itu adalah perencanaan yang matang. Tanpa rencana, kalau kita di tram itu ada istilah tanpa rencana akan mati percuma. Tram. Jadi semua itu harus direncanakan. Ya. Keren dan juga. Tidak boleh ada sikap jumawa, sombong ketika melakukan aktivitas jalan bebas. Saya sudah pernah naik ini Kerinci, terus mau naik lagi aja, udah gampang lah, enteng, gue udah pernah ini. Tidak boleh ada pikiran seperti itu, nggak boleh. Sombong Biarpun sudah pernah, tetap aja kita menganggap ini sesuatu yang pertama kali. Jadi semua itu harus di-prepare dengan sempurna. Kalau pergi 2 hari, ya siapkan bekal untuk 4 hari. Selalu harus lebih, jangan pas-pasan. Dan adat istiadat setempat harus ditiru. Ya,
Jangan membawa adat sendiri, adat bawaan dari Jakarta dibawa ke setempat itu tidak baik. Ya, Iya, nggak bisa itu itu. kembali lagi bahwa Berarti keselamatan itu adalah hal yang utamanya. Proses itu harus selalu diikuti. oke. Proses tahapan-tahapan untuk pendakian itu semua itu harus diikuti. Tidak ada merasa bahwa gua hebat, gua udah pernah, gua udah pengalaman. Nggak ada, itu kalau namanya di alam nggak bisa seperti itu, karena situasi di luar kita kan kita tidak bisa mengendalikan. Kekompakan tim Iya, itu nggak bisa juga diprediksi ya. Oke. Oke. Aduh, nggak kerasa nih, kita udah ngobrol-ngobrol udah hampir sejam loh. Asik banget Seru ya, Mas. ceritanya ya. Akhirnya gue tahu yang mana yang versi yang benernya nih dari orang yang ikut bareng. Makasih loh ini Mas Feby sama Mas Yoga udah mau meluangkan waktunya buat cerita-cerita di podcast El Pala episode kali ini. Iya, terima kasih juga. Dan thank you juga buat yang udah ngedengerin kita sampai detik ini. Sekian aja dari kita. Nantikan kami di episode selanjutnya ya. Salam rimba.